Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu cara yang paling mudah untuk menunjukkan siapa Yesus kepada dunia ini adalah lewat kebaikan kita. Di dalam Alkitab dicatat di dalam Filipi 4 ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kebaikan hati ini disamakan dengan kemurahan hati. Oleh sebab itu, saudaraku, kemurahan hati adalah modal kita untuk menunjukkan kepada dunia siapa Yesus yang kita percaya. Siapa yang memiliki kemurahan hati itu? Saya mau beritahu kepada saudara. Yang pertama adalah mereka yang dewasa di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kedewasaan dia itu akhirnya mampu menunjukkan sifat-sifat Kristus yang ada dalam dirinya. Dicatat di dalam Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi murah hati adalah milik mereka yang sudah memiliki sifat Bapa, karakter Allah sendiri. Saudara boleh saja menjadi apapun di dalam pelayanan. Tapi kalau saudara pelit, sama sekali tidak ada karakter Allah di dalam diri saudara. Saudara ingat di dalam Lukas pasal yang ke-10, mulai dari ayat 30 sampai dengan ayat 36. Ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, di sana dikatakan ada 3 jenis manusia dikelompokkan. Yang pertama adalah imam. Ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Padahal orang yang dia lihat itu adalah orang yang baru dirampok, dilukai habis-habisan. Tapi dia malah menghindar. Lalu dikatakan yang kedua adalah orang Lewi. Ini juga orang yang juga melayani di rumah Tuhan. Golongan orang-orang kudus. Apa yang dia kerjakan ketika dia melihat ada orang yang membutuhkan kemurahan, kebaikan kita. Dikatakan dalam Alkitab bahwa ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat yang ke-32. Tapi di ayat 33 dikatakan, ada seorang Samaria yang tidak mengenal Tuhan, yang juga bermusuhan dengan bangsa Yahudi, yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia membalut lukanya, merawatnya, dan membawanya ke penginapan. Kepada pemilik penginapan dia berkata, semua biayanya aku yang tanggung. Saudara, tidak mudah untuk memiliki sifat murah hati, kecuali saudara memiliki sifat dan karakter Kristus. Jabatan saudara, titel saudara, status sosial saudara, bahkan jabatan-jabatan dalam pelayanan, sama sekali tidak menjadi sebuah bukti bahwa kita orang yang murah hati. Orang Samaria ini sudah menggelitik hati kita, menyindir kita. Orang Samaria ini sudah menunjukkan kepada kita betapa kita sering sekali, entah sebagai imam, entah sebagai orang Lewi, orang percaya, namun tidak murah hati. Mengapa? Karena sifat Bapa di surga belum ada pada kita. Karena kita belum dewasa rohani. Yang kedua, siapa yang memiliki sifat murah hati itu? Galatia 5 ayat 22 mengatakan, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa murah hati hanya dimiliki oleh orang-orang yang hidup dalam kepenuhan roh.
orang-orang yang sudah mampu menunjukkan buah roh dalam hidupnya, yaitu orang-orang yang menyediakan dirinya untuk dikendalikan, dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu sering sekali berbisik kepada kita, itu ada orang sedang membutuhkan pertolongan. Tapi di sana kita mungkin memiliki dua respons. Ya, saya akan tolong ya Roh Kudus, saya taat dengan suaramu. Atau yang kedua, kita mengabaikannya. Tapi orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, pasti seketika itu juga dia bertindak. Berapa sering kita membiarkan ada kebutuhan yang kita lihat di depan kita. Ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ada pekerjaan Tuhan yang sedang membutuhkan pertolongan. Ada nggak kita tergerak? Padahal kita mampu melakukannya. Kita mampu memberikannya. Tapi jangan-jangan kita biarkan saja, biarkan. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, kita biarkan saja begitu. Nah, orang itu mungkin saja bisa pintar berbahasa roh. Bahkan berkhotbah pun dia pintar. Tapi padanya tidak ada Roh Kudus. Tidak ada. Karena kemurahan itu adalah buah daripada roh. Ingat saudaraku, kemurahan sifat Allah, sifat Bapa Surgawi, milik orang yang dewasa rohani. Kemurahan adalah buah roh, milik daripada orang yang membiarkan dirinya dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, saudaraku, kemurahan hati adalah milik orang-orang yang mengharapkan upah dari Bapa di surga. Sering sekali kita diminta bermurah hati bukan kepada seseorang yang kita kenal. Bahkan di dalam Matius pasal yang kelima dikatakan, jika kamu berbuat baik kepada orang yang baik kepadamu, apakah upahmu? Jika kamu menyampaikan, menegur, menyapa orang yang menyapa engkau, apakah upahmu? Kemurahan hati sering sekali dituntut diberikan kepada orang yang tidak kita kenal. Sama seperti orang Samaria ini, tidak mengenal orang itu. Tapi saudaraku, Alkitab mengatakan, Bapa yang di surga melihat semuanya, dan dia akan membalaskan kebaikan hatimu itu. Ingat, kemurahan hati milik 3 kelompok orang ini. Engkaukah salah satu di antaranya? Tuhan Yesus menolong kita.